Betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari
lantaran para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadi alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagai nama yang dikaruniakannya kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakku, lihatlah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan, ataupun aku akan menjadi bapaknya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula, karena perantaraan anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Fajar suci menyinari kita, marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seseorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi
orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya, orang-orang yang diperkenankan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda dan adik-adik sekalian dalam Tuhan, Salam. Tuhan berkati. Amin. Tadi pagi saya keluar dari kamar, lalu berjalan depan gereja dan bertemu dengan beberapa orang yang membersihkan gereja, menata kursi dan menyiapkan meja. Dia mengatakan Tuhan berkarya, Roh Kudus berkarya. Lalu dia menjelaskan arti dan makna dari Tuhan berkarya, Roh Kudus berkarya. Bahwa kalau pagi hari umat itu lebih banyak daripada malam. Sesuatu yang sangat berbeda di tempat lain. Kalau di tempat lain yang banyak itu malamnya, malam Natal. Baru Natal pagi, tidak ada minggu, sedikit sekali. Yang ada itu adalah anak-anak sekami. Makanya biasa dikatakan Natal sekami. Tetapi di sini agak berbeda. Memang saya temukan perbedaan itu, memang membludak ini, hampir penuh. Saya curiga ada yang di luar pagar. Pasti tidak ada. Tetapi memang Tuhan berkarya. Dan persis seperti itulah Immanuel, inkarnasi, dan juga Natal serta Paskah. Tuhan berkarya. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita manusia. Karena sadar atau tidak sadar dan mau atau tidak mau, pertentangan selalu terjadi di dalam dunia ini antara yang baik dengan yang buruk, antara yang benar dengan yang salah, antara cinta dan benci, antara kasih dan amarah.
pertentangan itu terjadi di dalam kehidupan manusia. Karena itu Allah mau hadir untuk menempatkan secara tepat lagi bahwa semoga di dunia ini yang hadir adalah yang baik, yang hadir di dunia ini adalah yang benar, yang hadir di dunia ini adalah kasih, yang hadir di dunia ini adalah cinta. Dan di dalam hati Bapak Ibu sekalian, rekan muda dan adik-adikku yang terkasih sekali, kehadiran Tuhan mau membawa suasana seperti itu, membawa kasih di dalam hati kita masing-masing. Seperti Kor, bajunya merah semua. Ini gambaran cinta. Moga-moga bukan sekedar baju, tapi dalamnya juga ada kasih, ada cinta. Ini bajunya memang untuk Kor atau untuk kami juga? Kor saja. Oh, berarti ada benci. Nah, kalau ada cinta, ya bagi untuk kita semua. Kok setuju atau tidak setuju? Nah, jangan, makanya kalau mau Kor, nah, pasti dapat baju. Itu hal lainnya, itu bukan cinta atau benci, tapi itu memang porsinya begitu. Ya. Dan pertentangan-pertentangan itu sering terjadi. Kita mau mengarahkan diri kita pada Tuhan. Itulah mengapa setiap kali kita ada berada di gereja, maka kita mengarahkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan tepat berada di depan kita, dalam sakramen, dalam tabernakel yang ada di depan kita. Karena kita mau mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi entah kenapa hidup kita kadang-kadang tidak seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi permintaan Tuhan, dan apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat kita. Tetapi kehadiran Tuhan menggugah kita kembali, mengingatkan diri kita dan mendidik kita kembali untuk kembali pada jalannya. Dan setiap kali kita merayakan Natal dan boleh merayakan Paskah, ada niat yang mau dibangun, ada kehendak baik yang mau kita buat. Dan itu masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang menjadi pergulatan kita, dan apa yang menjadi persoalan dan kendala dalam hidup kita. Marilah kita berdoa bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, semoga kehadiran Putramu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia, khususnya di daerah-daerah konflik. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi orang lemah, miskin, dan tersingkir. Ya Bapa, semoga kehadiran Putramu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi kita semua. Ya Bapa, semoga perayaan Natal menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umatmu.
berdoa bagi keluarga kita masing-masing. Ya Bapa, semoga keluarga kami sungguh merasa damai, bahagia, dan bergembira karena kehadiran-Mu di tengah keluarga kami. Bantulah kami agar kami mampu membagikan kedamaian, kegembiraan, dan kebahagiaan itu kepada siapa saja yang kami jumpai dalam hidup kami. Marilah kita mohon.
bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Rajamu penebus, airuni laut, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya.